Juragan_Jingga bab 8 matahari terbit di atas gunung mencintai jingga matahari terbit di atas gunung, tanya saja pada juragan, ya. Saya harus pulang sekarang. Gak. Aku menarik paksa lengan wanita cantik itu hingga berhasil membuatnya berbalik kembali. Saya mohon, Dok. Jelaskan sejelas-jelasnya, pintaku setengah menangis, entah kenapa aku merasa tertekan dengan teka-teki yang belum bisa terpecahkan. Sudah, ya. Re. Dokter Marissa mau pulang, bicaranya lain kali saja, kata Umi Arum lembut, aku hanya bisa menatap dalam wanita yang pembawaannya kalem itu, lalu melepaskan tangannya perlahan. Hidup yang aneh, kataku pelan. Kalau begitu saya pamit dulu, Mi. Bu Marissa menganggukkan kepalanya sopan untuk ketiga istri juragan, Re, sambungnya seraya mengelus lengan atasku. Lantas, ia berlalu segera, membawa dirinya pergi dari hadapan kami semua. Ah! Desahku merasa depresi, kurasakan lagi sentuhan halus Umi Arum, diikuti dengan elusan yang sama dari Umi Erni juga Umi Nenah. Umi! Juragan kenapa? Suaraku terdengar parau. Ketiganya saling melempar pandangan tatkala mendengar pertanyaan dariku. Kita masak dulu saja, ya? Sebentar lagi juragan bangun, kasihan, dia pasti lapar. Kalian tahu sesuatu, kan? Hanya aku yang tidak tahu, cercaku tanpa peduli dengan ajakan Umi Erni barusan. Ketiganya saling melempar pandangan lagi, membuatku semakin curiga. Membuat hatiku semakin tak karuan. Kalau begitu, biar saya tanya sendiri pada juragan. Jangan, Re, cegah Umi Nenah, cengkeramannya kuat menahan diri ini untuk melangkah. Dadaku memburu, air mataku meluncur cepat ke permukaan pipi, sesak. Entah kenapa hatiku serapuh ini sekarang. Baik, kalau gitu ikut kami ke dapur, ya. Aku menatap Umi Erni, ia kembali mengusap pundakku lembut diiringi dengan senyuman yang tulus kurasa. Aku tak bisa apa-apa selain menghadapkan pandangan ke arah yang lurus, denyut di segala tubuhku seolah melemah, kekuatan dalam diri seperti punah. Juragan Jingga yang murah hatinya, yang tulus memberi, yang mewah hidupnya tak kusangka tengah bertahan dalam kegetiran, kepahitan dan tentu kesakitan. Sepertinya penyakit seperti itu bisa disembuhkan, UM? Berbeda dengan HIV. Aku mulai membuka suara walau masih terasa sesak. Ketiga Umi saling pandang lagi, lalu menggeleng. Kami tidak tahu menahu soal penyakit, Re. Kami hanya bertugas sebagai istri dari juragan. Begitu tulusnya ketiga wanita ini mengabdi pada juragan Jingga. Walau selama pernikahan, tak pernah diberikan nafkah batin. Sekarang, aku jadi tahu, alasan segala peraturan yang juragan Jingga buat di rumah ini. Kenapa rembulan gak dikasih tahu sebelumnya, Mi? Itanyaku, membuat Umi Erni menghela napasnya. Itu permintaan juragan, Re. Mungkin, karena kamu masih muda, bisa saja suatu waktu meminta cerai pada juragan, lalu membocorkan penyakit juragan pada orang-orang kalau sudah berpisah nanti. Iya, berbeda dengan kami yang sudah tua. Ditampung di sini saja sudah sangat bersyukur, isahut Umi Arum seraya menyeka air matanya. Tapi, Umi lihat kamu bukan tipe orang seperti itu, Re. Semoga kamu bisa menyayangi juragan apa adanya. Aku menangis mendengar ucapan Umi Erni. Entah kenapa pikiranku tiba-tiba melayang pada kejadian waktu lalu, di saat juragan dengan entengnya menawariku sebuah pernikahan, demi hidup penuh kedamaian. Ah! Apa dia menawari semua orang susah dengan sebuah ikatan suci? Semoga saja tidak. Banyak kebaikan yang bisa dilakukan tanpa harus dilandasi pernikahan, bukan? Juragan, maaf jika selama ini aku sering membangkang, banyak pinta. Tak sadar dengan segala hal yang sudah kamu berikan, tak ingat dengan segala kebahagiaan yang sudah kamu limpahkan. Ayo, biar saya yang suapi. Juragan Jingga masih menggeleng, aku hampir menyerah dibuatnya. Kamu keluar saja, deh. Buat apa pakai ada cara suap-suapan begini? Biasanya saya makan pakai tangan sendiri. Gak usah protes. Ah, buka mulutnya. Nah, begitu. Ucapku senang saat ia mau menerima sesuap bubur di mulutnya. Juragan mengunyahnya sambil memalingkan wajah, menatap jendela yang basah karena rintik air hujan. Aku bisa melihat napasnya kembali normal, pandangannya kembali tajam, rahangnya juga tegas. Tanpa sadar aku tersenyum. Kalau dilihat lebih lama, wajah juragan ini begitu manis, tak membosankan. Aku juga ingat, kalau juragan memiliki senyum yang memesona. Sayang,
Dia jarang menampakkan senyuman itu, ia lebih memilih menyembunyikannya di balik tatapan yang dingin. Sudah, saya makan sendiri saja. Perawat kok hobinya ngelamun. Aku mendengkur saat ia berhasil merebut mangkuknya. Ngapain? Tanyanya galak. Ngapain apanya? Tanyaku balik. Ngapain masih di sini? Ya. Mau nemenin juragan, lah. Dia menengokku dengan sendok yang masih berada di dalam mulut, tatapannya mengisyaratkan keheranan. Aku hanya menampilkan senyuman semanis mungkin. Makan yang banyak, ya, juragan. Minum obatnya juga. Semangat sehat, kataku sambil mengangkat kepalan tangan ke atas. Juragan semakin mengernyitkan dahi, lalu menjatuhkan sendok begitu saja ke dalam mangkuk. Kamu ini, pasti ada maunya, kan? Iya, dong. Mau juragan sehat selalu. Aku menyipitkan mata. Bukan itu, maksudnya, kamu ingin sesuatu hal dari saya, kan? Bilang, apa? Ponsel sudah. Oh, ya. Sepertinya saya belum membelikanmu laptop. Ah, kasihan sekali kamu, belajar tanpa menggunakan benda yang begitu penting. Besok, akan kubelikan. Juragan. Kami saling memandang sekarang, ia dengan tatapan herannya, sedangkan aku dengan tatapan sedih yang teramat. Lah, kok, nangis? Juragan Jingga meletakkan mangkuknya di atas nakas, lalu membenarkan duduknya, tapi ia tidak berbuat apa-apa, tak menghapus air mataku, tak memelukku. Hanya keresahan yang ia pancarkan di bola matanya. Huaa, tangisku semakin menjadi, membuat dirinya semakin panik. Duh, kok makin kencang? Kenapa? Iya, sekarang saja saya belikan laptopnya. Juragan. Kenapa sih selalu menilai orang dengan harta benda? Apa juragan gak bisa peka terhadap perasaan orang lain? Juragan Jingga terdiam, seperti mencari sesuatu di dalam diriku. Saya sudah bilang, saya hanya ingin juragan sembuh. Juragan Jingga mengembuskan napasnya pelan, ya ini sudah sembuh, tukasnya, tapi tak membuat tangisku berhenti. Bukan sembuh seperti ini maksudku, juragan, kataku dalam hati. Sudah, aku mau makan. Juragan Jingga mengambil kembali mangkuknya, aku tak bisa menyudahi tatapan merana ini. Juragan menyadarinya, kemudian ia kembali meletakkan mangkuk. Sudah, jangan menangis. Aku tak bisa memelukmu. Ia mengacak-ngacak rambutku sekilas, membuat desiran aneh pada aliran darah. Saya bisa pergi sendiri, kok? Kataku menolak saat juragan hendak mengantar ke kampus. Sudahlah, jadi istri jangan membangkang. Ia melewatiku lantas segera masuk ke dalam mobil. Aku hanya bisa pasrah. Tapi jangan tiba-tiba ambruk lagi, ya? Sindirku seraya memasang sabuk pengaman. Juragan tak mendengar ucapanku, ia sibuk membenarkan rambut gondrongnya di depan kaca spion. Dengan cepat aku merongkong, menarik sabuk pengaman lalu memasangkan benda itu ke tubuhnya. Apa-apaan, kamu? Pasangin sabuk, jawabku. Sudah saya bilang, jangan selalu dekat-dekat seperti ini. Aku hanya mencibir kesal, lagi pula penyakit tidak akan menular, kan kalau hanya memasanginya sabuk pengaman? Pria ini memang terlalu parno. Selama perjalanan, tak ada yang saling mengeluarkan suara. Kami sibuk dengan perasaan masing-masing. Akhirnya, roda yang membawa kami ini sampai ke tempat tujuanku. Juragan, nanti jemput, gak? Iya. Kalau masih sakit, tidak usah, ya. Kenapa? Kamu mau pulang sama warna abu? Gak mau sama warna jingga? Padahal warna jingga lebih bagus. Tergantung selera orang, lah. Malah saya lebih suka warna abu dibandingkan warna jingga. Juragan menoleh dengan cepat, matanya membesar, namun meredup seketika. Lantas ia kembali meluruskan pandangan. Sudah, cepat keluar. Aku senyum sendiri, kutebak juragan tengah menahan sesuatu yang lebih sering disebut cemburu. Kenapa malah senyum? Ayo, cepat keluar. Juragan? HM? Terima kasih, ya. Tanpa aba-aba aku langsung memeluknya erat, tak peduli ia akan protes, masa bodoh jika ia marah. Apa-apaan ini, rembulan? Lepaskan. Aku semakin mengeratkan pelukan,
mobil terasa bergoyang-goyang karena juragan jingga yang tak mau diam, terus berusaha menjauhkan diri dariku. Saya bilang jangan sentuh saya sembarangan. Apalagi peluk-peluk seperti ini. Lepaskan, Adinda Rembulan. Sekali ini saja, juragan, pintaku, ia terus berontak sampai akhirnya lelah sendiri. Tak ada pemberontakan lagi, mobil pun sudah berhenti bergoyang, hanya kehangatan dan kedamaian yang kurasa sekarang. Bahkan, aku mendengar degupan dari dalam dada juragan jingga. Juragan, sehat selalu, ya? Juragan masih diam, semoga saja dia tidak pingsan. Oh, iya. Juragan, mulai hari ini, tidak ada panggilan, saya, di antara kita. Bisukah ia? Tak menjawab kalimatku sepatah kata pun. Kalau begitu, aku pamit duku, ya. Aku melepaskan pelukan, kulihat ia masih mengarahkan bola matanya dengan lurus, tangannya terkulai begitu saja di atas setir, dan yang satunya lagi ia letakkan di atas kursi. Juragan? Kali ini ia melihatku, namun, tatapannya tampak tak tenang. Aku pamit, ya? Jawabnya, kembali memalingkan diri dariku. Aku membuka pintu, namun tak langsung menginjakkan kaki ke atas tanah. Sambil menahan pintu yang terbuka, aku menoleh lagi padanya. Satu lagi, aku memang menyukai warna abu. Tapi, aku lebih mencintai warna jingga, ungkapku, lantas berlalu tanpa melihatnya lagi. Bersambung penyusutan bulan sabit. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.